hari ini kita akan berkeliling untuk mengetahui sejarah dan adat istiadat masyarakat yang ada di Derawan. Ya, tapi sebelumnya kita harus ke kepala kampung terlebih dahulu meminta izin untuk mendatangi tempat-tempat yang ada di Derawan. Yuk! Sangat menarik melihat perkampungan di Derawan ini. Jika biasanya kita sering melihat orang-orang melakukan aktivitas di siang hari, di Derawan tidak terlihat banyak orang-orang lalu lalang. Seolah-olah pulau ini dibiarkan kosong begitu saja. Menurut keterangan Pak Ading yang menemani kami berkeliling kampung, dari pagi hingga sore hari, kebanyakan para pria pergi melaut. Balik ikan asin! Jangan dipegang itu Mbak, itu baunya akan melengket di tangannya. Ini ikannya sebetulnya ikan yang paling enak ya, kalau misalnya kalau kita mau makan, bakar di sini. Orang yang di bawah-bawah sana lapar semua, undang selera makan ya Mbak. Pakai sambal apalagi ya Pak? Aduh, sedap sekali. Top banget. Iya. Curang, rambutnya sini. Ya mau ikan. Oke. Fotoin dong. Iya. Sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi, kami bertemu dengan Bapak Bahri terlebih dahulu untuk meminta izin. Karena beliau adalah kepala kampung di sini. Serta kami pun meminta arahan tempat-tempat bersejarah yang ada di pulau ini. Ya, kedatangan kami berdua adalah kita meminta izin Pak Kepala untuk ya sekedar melihat-lihat tempat yang ada di Derawan. Berkeliling. Boleh ya Pak? Boleh, kebetulan di Pulau Derawan ada kuburan bernisan kuda, terus ada Taman Pahlawan, terus kemudian ada sumur tua yang ada di Pulau Derawan, kemudian untuk di laut banyak penyu hijau, kemudian juga kalau menyelam lebih indah lagi bawah lautnya Pulau Derawan. Itu yang ditunggu-tunggu. Kuburan nisan kuda kayaknya unik ya? Menarik ya? Iya. Ya udah kalau gitu. Oke Pak, kita pamit. Kita Ya. ingin melihat tempat-tempat itu semuanya. Makasih, Ya, Pak. makasih. Sultan di Berau itu ditangkap oleh bajak laut di Sandra gitu, dibawa ke negaranya, ke Filipina Selatan. Nah sampai kemudian tidak bisa kembali, menikah di sana. Itu Sultan Rambut Merah namanya kan. Nah terus setelah menikah di sana punya anak. Nah pada suatu saat dia kembali, anaknya kan masih tinggal di sana. Nah setelah dewasa anaknya menyusul ke Berau sini, ke Berau. Jadi setelah sampai di Berau, dia tetap diakui sebagai anak Sultan Rambut Merah. Nah kemudian dia minta wilayahnya di laut, ya tinggallah di Pulau Derawan. Sampai kemudian meninggal, ya dibuatlah makam oleh keluarganya dari Berau itu seperti inilah, dibuat berbentuk kuda. Makanya ada juga suku Bajau itu ya Pak ya? Suku Bajau ya, suku Bajau dari Filipina. Beling, telur, ini apa nih? Itu orang ini biasanya ini ada sebagian orang ya, ada sebagian orang menganggap ini sebagai tempat karamat gitu lah. Ada niat apa, sehingga ini ada kain kuning bisa dililit di sini, kemudian ada botol-botol minyak wangi di sana. Botol minyak wangi. Jar wangi. Minyak wangi. Jadi itu kalau niatnya kesampaian biasanya itu disiram sama wangi-wangian botol dari apa itu. Saya lihat banyak tiang listrik, pembangkit tenaga listriknya dekat sini tidak? Oh, itu ada kedengaran suaranya tuh, terdengar suara mesinnya. Di Bapak itu lebih tahu. Pembangkit listriknya di daerah sana, agak ke ujung posisinya. Kita tinggal keluar sini ke sana, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu Mau ke jauh. sana? Saya penasaran sih. Boleh ya Pak? Boleh. Mari. Assalamualaikum. Di luar aja. Assalamualaikum. Sehat Pak? Ini ada tamunya untuk Bapak. Halo, kita dari Jakarta Senadin. Saya Ersa. Ya, kita ingin tahu lebih tentang PLN Derawan, kan menarik sekali di Pulau Derawan ini. Kok bisa ada PLN, bisa kasih tahu bagaimana asal usul tentang PLN ini? Oke, tapi sebelumnya saya ambil helm dulu ya. Oh iya, boleh. Pembangkit listrik tenaga surya ini bukan hanya yang pertama yang berada di Derawan dan sekitarnya.
Namun ini juga merupakan yang pertama di Kalimantan. Dengan menggunakan modul surya sebanyak 1.728 buah, pembangkit listrik ini menyediakan kebutuhan listrik seluruh masyarakat di Pulau Derawan. Jadi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi BBM. Pembangkit listrik tenaga surya ini pun masih berumur muda, yang dibangun pada bulan Mei 2011. Teknologi ini diharapkan dapat bertahan hingga 25 tahun. Namun selain pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel pun masih digunakan. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga pada musim penghujan, di mana matahari jarang nampak, sehingga tidak dapat memenuhi energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik yang dialirkan melalui modul-modul surya tersebut. Sumur tua bersejarah. Kenapa dikatakan sumur tua bersejarah, Pak? Gini ceritanya itu, kalau dulu kan sebelumnya tuh orang tidak tahu kalau di mana tempat sebetulnya di Pulau Derawan ada sumber air. Nah, jadi orang dulu taunya di sini sumur yang pertama. Jadi semua nelayan, baik itu dari Sulawesi, dari mana, semua ngambil airnya di sini. Dari Sulawesi ke sini, Iya, Pak? dari Sulawesi kan nelayannya kalau kebetulan melaut singgah dia kekurangan air itu, air minum, ya singgah ngambil ke sini. Jadi sekarang udah nggak digunakan. Jadi... Ada orang-orang yang masih menggunakan sumur ini. Kemudian ada orang-orang tertentu kadang itu ngambil airnya ya untuk apa kita Kesehatan nggak tahu, ya, biasanya untuk ya? kesehatan gitu ya. Ada masih sampai sekarang masih. Tapi masih tetap dirawat ya? Masih dirawat Iya. oleh pemerintah juga. Pemerintah kampung sendiri masih merawat sumur ini. Bagus ya, berarti masyarakat Derawan menghargai Iya, sejarahnya. betul. Kami tertarik dengan sebuah pertunjukan sederhana yang dilakukan oleh salah seorang wisatawan di Pulau Derawan. Setelah seharian berjalan mengelilingi kampung dan mengetahui kisah sejarah di Derawan, kami pun memutuskan untuk makan siang di salah satu rumah makan yang ada di kampung ini. Enak banget ya ayamnya. Kamu nggak makan ayam ya? Apa sayurnya juga enak. Bertemu penyu-penyu yang berenang bebas di sekitar Derawan.